Seperti yang kita ketahui, Xabi Alonso sekarang menjadi pelatih Bayer Leverkusen. Saat ini namanya banyak dibicarakan karena hingga video ini dibuat, Alonso berhasil membawa timnya menjadi pemuncak klasemen Bundesliga. Bahkan mereka belum pernah merasakan kekalahan selama 16 pertandingan di liga. Saat masih aktif bermain, Xabi Alonso cukup dikenal dengan tendangan geledeknya. Kemampuannya dalam mengeksekusi tendangan nggak perlu diragukan lagi. Sudah banyak contoh-contoh gol yang dicetak melalui tembakan kerasnya, di mana hal tersebut membuktikan bahwa ia adalah sniper yang mematikan. Selain akuratnya tembakan yang ia miliki, aspek apa lagi yang membuat Xabi Alonso nyaris selalu menjadi andalan setiap tim yang ia bela? Let's go, kita bahas sama-sama. Xabi Alonso termasuk salah satu pemain yang tergabung dalam generasi emas Spanyol. Bersama Xavi, Iniesta, Ramos, Pique, dan beberapa pemain top lainnya, mereka berhasil mengantarkan La Furia Roja meraih 3 trofi bergengsi dalam kurun waktu 5 tahun, mulai dari Euro 2008, serta 2012, dan Piala Dunia 2010. Alonso lahir pada tanggal 25 November 1981. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menjadi salah satu sahabat kecilnya ketika mulai terjun ke dunia sepak bola. Pada masa awal karir profesionalnya sebagai pemain bola, ia mengalami sedikit kesulitan ketika harus dipinjamkan ke klub Liga 2 Spanyol. Namun musim depannya, secara mengejutkan, ia ditunjuk menjadi kapten Real Sociedad saat usianya masih 20 tahun. Kemudian Alonso bergabung dengan Liverpool pada tahun 2004. Di sini ia langsung menghadiahkan trofi Liga Champions dan UEFA Super Cup di musim perdananya. Meski berhasil membawa The Reds meraih berbagai trofi, tapi karirnya di Anfield dinilai kurang sempurna karena belum bisa meraih trofi EPL. Sebelum pindah ke Jerman, Alonso lebih dulu pulang ke Spanyol untuk bergabung dengan Real Madrid selama 5 musim. Bersama Los Blancos, ia menjadi pemain penting dan turut andil mengantarkan timnya meraih trofi Liga Champions ke-10. Uniknya, setelah berhasil menjadi juara Liga Champions, ia justru pindah ke Bayern. Saat itu banyak yang berspekulasi bahwa ia akan kalah saing dengan pemain semacam Casemiro, Modric, atau Illarramendi. Xabi Alonso membantah hal tersebut dengan mengatakan kalau ia ingin merasakan tantangan di luar La Liga. Selain itu, Alonso juga mengaku kalau dirinya ingin belajar dengan Pep Guardiola. Alonso menilai bahwa pelatih yang kini menangani Man City tersebut memiliki detail-detail kecil yang jarang diperhatikan dan juga selalu mempersiapkan pertandingan dengan sangat baik. Semasa aktif bermain, Xabi Alonso sering ditempatkan pada posisi gelandang bertahan. Ia sering mengisi slot double pivot dalam formasi 4-2-3-1, seperti yang sering dimainkan di Liverpool dan Real Madrid. Meski bermain sebagai gelandang bertahan, tapi kalau kita perhatikan gaya main Xabi Alonso ini cenderung teknikal. Jadi, ia bukan gelandang yang bertipe perusak permainan, melainkan mirip seperti Sergio Busquets atau Toni Kroos yang mengandalkan teknik ketika bermain. Oleh karena itu, Alonso memiliki mental menyerang yang cukup baik bagi seorang gelandang bertahan. Dan ia sebenarnya juga bisa bermain pada posisi nomor 8 seperti yang biasa dimainkan ketika membela timnas Spanyol. Maka nggak heran jika di atas lapangan, Alonso kadang terlihat berada di area tinggi, meninggalkan posnya demi membantu tim dalam fase menyerang. Dan beberapa golnya dicetak dari dalam kotak penalti, seperti salah satu golnya pada semifinal Euro 2012, di mana Xabi Alonso masuk kotak penalti dan berhasil menanduk bola hasil crossing Jordi Alba. Teknik tingginya ini pun masih ada hingga dia melatih. Pada sesi latihan, anak asuhnya di Leverkusen nggak akan hanya mendengarkan instruksi, namun juga melihat Alonso mengeksekusi porsi latihan. Kombinasi yang cukup jarang dipunya oleh pelatih. Dalam sebuah wawancara, Jose Mourinho mengatakan kalau Xabi Alonso ini merupakan pemain top. Pemahamannya terhadap posisi bermain sangat tinggi. Pemahaman ini yang membuatnya bisa berada dalam posisi yang tepat meski nggak banyak bergerak. Ini kelebihan utamanya yang berkaitan dengan kecerdasan serta kemampuan membaca permainan yang tinggi. Selain itu, Mourinho juga memprediksi kalau ia bisa jadi pelatih hebat lantaran pernah merasakan ditangani oleh pelatih-pelatih macam Pep, Rafa Benitez, dan Ancelotti. Apa yang dikatakan Mourinho tersebut cukup tepat.
Setelah menerima bola, Xabi Alonso sudah paham kemana dirinya harus mengarahkan bola tersebut. Kecermatannya itu akan berdampak pada kualitas serangan yang dibangun oleh timnya. Ditambah, ia juga memiliki kecenderungan untuk melakukan passing, dan umpannya ini dihasilkan dari visi bermain yang cukup baik sehingga bola-bola yang dikirimkan ke rekannya bernilai tinggi. Salah satu contohnya ada pada klip ini. Visinya yang luas membuatnya bisa melihat posisi Fernando Torres yang bebas tanpa marking. Alhasil kombinasi dua pemain Spanyol tersebut membuahkan penalti dan kartu merah bagi The Reds setelah kiper lawan menjatuhkan Torres di dalam kotak 16. Aspek passing memang jadi keunggulan utama Xabi Alonso, terutama long pass-nya. Wawasan atau visinya yang luas serta keberaniannya dalam mengambil resiko menjadikan Alonso mempunyai kecenderungan untuk melakukan umpan-umpan jarak jauh. Kemampuannya tersebut membantu timnya untuk melakukan switch play atau memindahkan serangan. Selain itu, keunggulan aspek tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk melompati press lawan. Selain passing, aspek shooting juga menjadi senjata berbahaya yang dimiliki oleh Xabi Alonso. Pelatih yang kini menangani Bayer Leverkusen tersebut mempunyai akurasi dan power yang cukup baik. Salah satu golnya yang paling diingat ketika melawan Newcastle United saat tembakannya dari tengah lapangan berhasil membobol gawang The Magpies. Untuk yang kedua, waktu lawan Luton di FA Cup. Meski di sini gawang terlihat kosong, tetapi perlu kita ketahui bahwa tembakannya ini dilakukan dengan kaki terlemahnya. Bisa jadi, gol-gol tersebut bukanlah keberuntungan. Faktanya pemain yang mengantarkan Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2010 itu memang memiliki akurasi syuting yang cukup baik. Kalau kita perhatikan, Alonso ini termasuk pemain yang cenderung mengutamakan power dalam melakukan syuting. Bukan berarti ia nggak menggunakan akurasi sama sekali, tetapi aspek powernya itu sedikit lebih dominan dibanding akurasinya. Jadi, tendensinya untuk melakukan syuting serta reaksinya yang cepat sangat bermanfaat dalam menghadapi second ball atau bola rebound. Ia bisa langsung menyelesaikan peluang dengan tembakannya. Selain itu, kemampuannya tersebut juga bisa diterapkan ketika ia menjadi eksekutor bola mati. Selain dalam fase menyerang, pemahaman Xabi Alonso terhadap pertandingan juga terlihat dalam fase bertahan. Ketika timnya dalam fase off possession, ia bisa membaca permainan lawan dengan baik. Wawasan pertandingan yang dimiliki membantunya dalam blocking passing lawan. Seperti yang ia lakukan pada momen ini. Awalnya Alonso memposisikan dirinya tetap di belakang lawan. Kemudian ketika bola dipassing ke pemain yang berada di dekatnya, Alonso melakukan pressing yang membuat pemain lawan tersebut nggak nyaman menguasai bola sehingga bola berpindah penguasaan. Nggak hanya itu, ia juga mampu memprediksi gerakan atau arah dribble yang dilakukan oleh pemain lawan. Terlihat kembali kemampuannya dalam membaca permainan yang sangat penting, mengingat posisi bermainnya sebagai seorang gelandang bertahan dan ia bukan pemain yang mobile. Pada saat ingin merebut bola dari kaki lawan, terutama ketika situasi 50-50, pelatih yang kini sudah berusia 42 tahun itu memiliki kecenderungan untuk melakukan tackle. Alonso menjatuhkan badan dengan harapan bisa menjangkau bola lebih dulu dari lawan. Dan ketika pemain yang dihadapi nggak memiliki keberanian untuk duel, biasanya akan lebih memilih untuk menghindar, di mana hal tersebut akan menguntungkan Xabi Alonso. Sebenarnya kebiasaan untuk melakukan tackle ini sedikit beresiko, karena dalam beberapa kesempatan, tackle yang ia lancarkan nggak tepat sasaran, sehingga lawan tetap bisa mempertahankan penguasaan bola dan terus melakukan serangan. Karir yang cukup baik sebagai pemain sejauh ini nampak menular ke karirnya sebagai seorang pelatih. Setelah pada musim kemarin berhasil membawa timnya keluar dari zona degradasi dan mencapai final UEFA Conference League, sementara pada musim ini pelatih asal Spanyol tersebut mengubah Bayer Leverkusen menjadi tim papan atas dengan pemain yang atraktif. Menarik kita tunggu apakah Xabi Alonso dan Bayer Leverkusen berhasil mengakhiri dominasi Bayern Munich selama 11 musim di Bundesliga